Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para Dewan Penguji Sidang Tesis yang berbahagia, Ibu Profesor Dr. Hajah Euis Eti Rohaiti MPD, Bapak Dr. Nandang Rukada MPD, dan dosen penguji ketiga. Perkenalkan, saya Erna Permanasari, mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi Cimahi dengan nomor induk mahasiswa 19105019 yang insya Allah pada hari ini akan memaparkan tesis yang sudah saya teliti. Tesis yang saya teliti berjudul Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler berbasis online learning pada lembaga non-formal untuk menumbuhkan minat dan bakat anak usia 6-12 tahun. Studi kasus di Rumah Interaktif Gemilang, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 6 hal. Yang pertama, latar belakang masalah. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, metode penelitian. Keempat, alur penelitian dan pengembangan hasil penelitian. Dan keenam, kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Penelitian ini berdasarkan suatu masalah yang saya amati di tengah pandemi yang sedang berlangsung, di mana anak-anak usia 6-12 tahun belajar online atau jarak jauh dari rumah, dan mereka selama pandemi ini hanya mempelajari hal yang bersifat akademis dari sekolah. Ada satu hal yang terlupakan selama masa pandemi ini, yaitu kegiatan pengembangan diri atau di sekolah formal disebutnya kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dari situ saya mengambil suatu latar belakang masalah. Yang pertama adalah kurangnya perhatian pada kegiatan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal pada masa pandemi. Dan sampai hari ini sudah ada surat resmi edaran dari Kementerian Pendidikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilarang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, sekolah sebagai pendidikan formal saat ini kurang fokus pada pengembangan minat dan bakat anak. Yang ketiga, anak-anak kurang mendapatkan aktivitas selain kegiatan akademis dari sekolah. Keempat, pengembangan minat dan bakat yang kurang terfasilitasi dapat dilakukan dengan model pengembangan ekstrakurikuler online. Tujuan penelitian. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki bakat pada suatu bidang tertentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Bakat yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu memungkinkan orang tersebut mencapai prestasi, dan untuk itu diperlukan adanya latihan yang berupa dorongan dari lingkungan, dari sekolah, dan dari masyarakat di sekelilingnya. Menurut William B. Michel yang terdapat dalam Surya Brata tahun 2019, bakat adalah kapasitas pada diri seseorang dalam melakukan tugasnya dan melakukan dengan pengaruh dan latihan yang dijalaninya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika orang tua ingin mengenali minat dan bakat anak, maka memerlukan wadah untuk bisa membimbing di dalamnya, sehingga anak tersebut mampu mengenali minat dan bakatnya dengan baik. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui minat dan bakat anak usia 6-12 tahun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis online learning untuk menumbuhkan minat dan bakat anak pada usia 6-12 tahun. Yang ketiga, untuk mengetahui antusiasme anak dan
memahami materi yang diberikan saat kegiatan ekstrakurikuler berbasis konsep online learning berlangsung. Keempat, untuk mengetahui respon mentor dan anak saat pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis online learning. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui saat pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis online learning berlangsung. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode research and development tahap ketiga menurut Profesor Sugiono yang disederhanakan. Populasi ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Rumah Interaktif Gemilang, di mana ini adalah satu lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari 10 kegiatan ekstrakurikuler. Sampel yaitu satu pelatih atau satu mentor dan 5 peserta ekstrakurikuler fotografi yang berusia 6-12 tahun. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Di sini saya mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan observasi langsung. Yang terakhir, teknik analisis data. Saya menggunakan teknik analisis data dengan Excel 2010, di mana saya mengambil sampel berupa angket dengan skala Likert yang kemudian dihitung menggunakan Excel 2010. Alur penelitian dan pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode research and development yang menurut Nana Chaudhry bahwa penelitian dan pengembangan adalah proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang pertama adalah studi pendahuluan dengan memberikan angket pada orang tua yang anaknya sudah menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kepada para mentor yang sudah menjadi pelatih kegiatan ekstrakurikuler, dan wawancara kepada Kepala Lembaga Rumah Interaktif Gemilang yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi, untuk mengetahui bahwa minat dan bakat anak dapat dilihat dari kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti, dan untuk mengetahui kondisi motivasi belajar peserta dan mentor ekstrakurikuler, dan kepada lembaga untuk mengetahui apakah mau menjadi tempat lokasi penelitian pengembangan kegiatan ekstrakurikuler konvensional menjadi ekstrakurikuler berbasis online learning. Kemudian, setelah mendapatkan data di atas, dilanjutkan dengan pengembangan model. Di sini, peneliti membuat suatu pengembangan model ekstrakurikuler berbasis online learning yang berbentuk buku panduan. Kemudian, pengembangan model ini divalidasi oleh ahli materi, yaitu Kepala Lembaga Rumah Interaktif Gemilang, untuk memvalidasi konsep materi dari model ekstrakurikuler online learning yang dikembangkan. Kemudian kepada ahli media untuk melihat media yang digunakan yang berbentuk PowerPoint, apakah itu layak digunakan pada kegiatan ekstrakurikuler online learning. Lalu, dalam validasi ini dilihat bahwa di sana ahli materi dan ahli media memvalidasi berupa persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Setelah validasi dilakukan, kemudian ada revisi tahap 1 sebagai tahapan menuju uji coba model pengembangan. Setelah dilakukan revisi tahap 1, kemudian dilakukan uji coba model pengembangan, yaitu kepada
ekstrakurikuler fotografi yang diikuti oleh 5 orang peserta yang berusia 6-12 tahun. Dipilih ekstrakurikuler fotografi karena ekstrakurikuler ini memiliki mentor yang mumpuni dalam bidangnya, mau melakukan suatu terobosan baru yang berbasis online learning. Kemudian ekstrakurikuler ini sangat diminati oleh anak-anak usia 6-12 tahun di rumah interaktif Gemilang. Saat uji coba model pengembangan dilakukan, peneliti hadir untuk observasi secara langsung, di mana saat uji coba model ini dilakukan melalui Zoom Meet. Peneliti hadir di dalam Zoom Meet itu untuk mengobservasi mentor saat menyampaikan materi, peserta ekstrakurikuler saat mengikuti kegiatan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala dan antusiasme peserta saat mengikuti kegiatan ini. Lalu setelah kegiatan ini berlangsung dilakukan revisi. Revisi tahap 2 ini berdasarkan wawancara kepada para peserta setelah uji coba dilakukan, wawancara kepada mentor setelah uji coba dilakukan, dan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti secara langsung ketika uji coba tersebut. Lalu kemudian menghasilkan produk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis online learning dari yang sebelumnya kegiatan ekstrakurikuler konvensional atau biasa. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, minat dan bakat anak usia 6-12 tahun setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bahwa 99,9% dari angket yang disampaikan menurut orang tua bahwa minat dan bakat anak dapat diketahui melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, 97,6% mentor mengatakan dari hasil angket bahwa minat dan bakat anak dapat diketahui melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis online learning untuk menumbuhkan minat dan bakat anak pada usia 6-12 tahun diawali dengan studi pendahuluan, kemudian dibuat satu model pengembangan. Model pengembangan ini divalidasi oleh ahli materi dan oleh ahli media. Berikut adalah hasil validasi ahli materi dan ahli media pada tiap aspek. Untuk aspek materi yang dinilai adalah konsep kegiatan yang memperoleh skor 31, perencanaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu 27 dan evaluasi 30 sehingga skor yang diperoleh adalah 88. Dan menurut skala Likert yang sudah peneliti hitung menggunakan Excel, hal ini adalah baik atau tinggi. Kemudian validasi ahli media yaitu yang dinilai 1 kualitas isi, skor yang diperoleh adalah 25, kemudian instruksional, skor yang diperoleh 39, dan kebahasaan, skor yang diperoleh 19, menghasilkan jumlah total 83 dengan kategori skor baik atau tinggi. Dari hasil ini diketahui bahwa konsep yang dikembangkan tervalidasi dengan baik dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, dilakukan revisi tahap 1 berdasarkan hasil validasi ahli materi dan ahli media. Didapat beberapa revisi. Yang pertama, 1. Pemilihan kegiatan dan materi ekstrakurikuler yang dapat dilakukan secara online learning. Artinya, tidak semua kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan secara online learning. Yang kedua, jumlah peserta. Menurut ahli materi, jumlah peserta harus
dapat dilihat dari Zoom atau dari layar media online, sehingga jumlah peserta itu hanya maksimal 10 karena supaya terlihat semuanya secara jelas di dalam layar laptop. Dan menurut ahli media disarankan untuk menggunakan Zoom Meet, bukan yang lain, mengingat sinyal Zoom Meet dan kualitas Zoom Meet lebih baik dari media daring lainnya. Kemudian menggunakan headphone, disarankan mentor menggunakan headphone agar terdengar yang dikatakan oleh peserta dan apa yang diucapkan oleh mentor tersampaikan dengan baik pada peserta. Dan yang ketiga adalah host yang memegang alur masuk peserta harus cepat tanggap untuk mengaktifkan atau nonaktif suara peserta saat online agar tidak mengganggu jalannya ekstrakurikuler online learning. Materi yang diberikan yaitu mari menangkap cahaya dengan makna, di mana pada kegiatan ini mentor akan memberikan arahan pada peserta untuk membuat satu foto yang bermakna dengan melihat komposisi cahaya. Kemudian mentor memberikan tutorial secara langsung bagaimana cara mengambil objek foto menggunakan kamera handphone. Pada kesempatan ini mentor melakukan tutorial yang dimana tutorial itu sangat mudah untuk dipahami oleh anak-anak dan anak-anak dapat mempraktekkan secara langsung. Mentor juga langsung melakukan praktek sehingga anak-anak langsung mendapatkan insight atau langsung mendapatkan pengetahuan baru tentang cara mengambil foto yang sesuai. Berikut hasil foto yang dikirimkan. Ada karya Aska 9 tahun berupa pohon, karya Faiz 7 tahun berupa robot-robotan, lalu ada karya Sabira 10 tahun berupa Gucci, kemudian ada karya Almira 10 tahun berupa Gucci juga yang berjejer, dan ada karya Alfa Reski 6 tahun yaitu mobil-mobilan. Sehingga dapat terlihat bahwa anak-anak mudah memahami materi dan antusias ketika mempraktekkan tutorial yang sudah diberikan oleh mentor pada kegiatan ekstrakurikuler fotografi online. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, berikut kesimpulan. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu mengetahui minat dan bakat anak usia 6-12 tahun. Yang kedua, proses pengembangan kegiatan ekstrakurikuler online pada lembaga pendidikan non-formal melalui pertama, tahap pengumpulan informasi, yang kedua, tahap perencanaan, yang ketiga, tahap pengembangan, yang keempat, tahap validasi dan uji coba, yang kelima, tahap revisi, yang ketiga, antusiasme anak saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terlihat baik dari hasil observasi dan wawancara, sehingga disimpulkan kegiatan ini menyenangkan karena fokus dan langsung praktek. Anak bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler online untuk meningkatkan rasa ingin tahu, mandiri, dan menumbuhkan minat serta bakatnya. Yang keempat, respon mentor dapat disimpulkan dalam narasi sebagai berikut. Kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan sudah menggunakan bahasa yang komunikatif. Tampilan, gambar, dan video yang disajikan jelas, namun memerlukan alat bantu seperti headset atau earphone. Untuk meminimalkan kesalahan persepsi terhadap apa yang disampaikan oleh mentor,
Kegiatan ekstrakurikuler berbasis online menyajikan kegiatan yang cukup berbeda dan tidak memerlukan effort bepergian, menjadikan orang tua merasa aman dan tenang. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang dihadapi adalah sinyal, suara, sehingga mentor disarankan menggunakan headphone. Sebaiknya para peserta juga menggunakan headphone. Kegiatan juga harus didesain semenarik mungkin agar tidak terjebak pada kejenuhan online learning. Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan, penyusun memiliki saran sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler berbasis online yang dikembangkan dapat digunakan juga untuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tidak memerlukan latihan fisik dan ketangkasan, sehingga akan mempermudah anak usia 6-12 tahun dalam menumbuhkan minat dan bakatnya di masa pandemi ini dan selanjutnya. Yang kedua, mengingat hasil produk penelitian dan pengembangan ini dapat memberikan manfaat bagi penumbuhan minat dan bakat anak, maka disarankan kepada mentor untuk membuat suasana kegiatan online lebih meriah dan mengembangkan produk ini dengan cakupan yang lebih luas atau materi yang lain. Dan untuk lembaga yang mengembangkan, perlu evaluasi langsung agar anak dapat memahami kesalahan yang dilakukan. Lalu diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut untuk menumbuhkan bakat anak yang bisa diakses dari manapun melewati batas ruang dan waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, lembaga pendidikan nonformal harus selalu melakukan inovasi pada beragam kegiatan ekstrakurikuler karena faktor jenuh yang akan terjadi ketika belajar secara online. Dari hasil pengembangan ini, penyusun menyimpulkan bahwa pengembangan kegiatan ekstrakurikuler online learning dapat menumbuhkan minat dan bakat anak usia 6-12 tahun. Penutup. Demikianlah paparan yang disampaikan mengenai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis online learning pada lembaga nonformal untuk menumbuhkan minat dan bakat anak usia 6-12 tahun. Studi kasus di Rumah Interaktif Gemilang, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Semoga apa yang telah penyusun tulis dapat memberikan manfaat, terutama untuk pengembangan minat dan bakat anak yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal. Dan sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, penulis sangat berharap bahwa kegiatan ini dapat dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan nonformal untuk membantu pengembangan diri anak-anak usia 6-12 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.